Mirsa, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mendeteksi ada 3 kasus varian Delta Plus di Indonesia, yakni di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga Jambi. Kita segera berbincang dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat siang, Profesor Amin. Selamat siang, Mbak Lady. Salam sehat selalu, Prof. Profesor, ini kita melihat, ya. Profesor, ini kita melihat bahwa ada tambahan temuan kasus varian Delta Plus di Indonesia setelah Mamuju dan Jambi. Apakah kedepannya akan ada lagi nih, Prof? Tidak tertutup kemungkinan bahwa varian-varian lain akan ditemukan di Indonesia, termasuk varian Delta ataukah varian Delta Plus, ya. Tapi dapat kami sampaikan bahwa yang AY1 itu sebetulnya saat ini kita masih menganggap itu sekelompok dari varian Delta, ya. Jadi sifat-sifatnya juga masih sama. Nah, varian-varian lain masih mungkin muncul sendiri di Indonesia, atau juga kasus import masih sangat dimungkinkan. Jadi kita masih terus mengawasi, memantau perkembangan virus-virus yang ada di Indonesia ini. Baik, Profesor Amin, apa sih sebetulnya, Prof, bedanya antara varian Delta Plus dengan varian Delta sebelumnya? Dan sebetulnya seberapa berbahayanya varian Delta Plus ini, Profesor? Ya, varian Delta ini kan termasuk dalam varian of concern. Jadi pada umumnya mereka memiliki salah satu dari 4 sifat yang dikhawatirkan, ya. Satu, mungkin cepat menular, atau yang kedua lebih sulit didiagnosis dengan PCR, atau gejala klinisnya lebih berat atau lebih tidak biasa, gitu, ya. Dan yang keempat adalah mungkin dia tidak dikenali lagi oleh antibodi yang terbentuk, ya, baik pasca vaksinasi maupun pada para penyintas, ya, dan juga terhadap monoklonal antibodi yang dipakai untuk pengobatan. Nah, antara varian-varian of concern itu juga sifatnya berbeda-beda. Dari sudut penularan, memang varian Delta ini lebih tinggi dibandingkan varian Alpha misalnya, yang dari Inggris, ya, yang B117 itu. Yang Alpha saja sudah lebih tinggi daripada varian yang lainnya. Nah, jadi memang varian Delta lebih cepat menular. Tapi dikaitkan dengan berat ringannya penyakit, untuk kasus-kasus di Indonesia kami belum mendapatkan gambaran yang seperti yang disampaikan dari luar, ya. Artinya kami banyak menemukan kasus pasien terinfeksi COVID-19 ini varian Delta, tapi gejalanya relatif ringan dan, ya, cepat sembuh. Ya, sebaliknya yang kasus-kasus berat tidak semuanya varian Delta. Baik, Ya, Prof. jadi belum ada hubungan kuat antara varian Delta dengan misalnya meningkatnya morbiditas atau mortalitas. Baik, Prof, kemudian bagaimana vaksinasi melindungi diri kita dari mutasi virus, Dok? Sejauh mana efektivitas vaksin kemudian mampu melindungi dari berbagai macam varian virus yang mulai menyebar di berbagai negara? Ya, pengamatan beberapa bulan yang lalu, ya, di Afrika Selatan kalau saya tidak salah ingat itu, mereka memang menemukan beberapa vaksin itu mengalami penurunan efikasi, ya, terhadap salah satu varian ini, sekitar 10-20%. Tetapi penurunan itu belum menyebabkan efikasinya menjadi di bawah 50%. Nah, pedomannya WHO, selama vaksin itu memiliki efikasi di atas 50% terhadap varian-varian yang ada, maka itu masih tetap dipakai. Dan ini diperkuat lagi dengan pengujian di laboratorium oleh para pengembang vaksin yang besar-besar, ya, Pfizer, Moderna, Sinovac juga. Itu mereka menemukan bahwa vaksinnya masih efektif terhadap varian-varian yang baru ini. Baik, kalau begitu. Terima kasih Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, atas waktunya bersama seputar Indonesia RCTI. Sehat selalu, Profesor, dan selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih.